Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram, khususan ila jami'i masyayikhina wa muallimina, wa khususan liman hadal kitab syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kajian fikih kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, dengan menyebut nama Allah, dengan keagungan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. U'allifu, aku mengarang. Jadi aku mengarang ini, ujar beliau, bismillah, dengan nama Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, dengan pertolongan Allah. Ta'alluqnya fi'il mudhari, u'allifu, dengan jar majrur bismi. Ini berta'alluq. Nah, setiap perbuatan kita itu termasuk yang mungkin. Kita ini sebagai hamba dan perbuatan kita adalah bagian daripada mungkinat. Arti mungkinat sesuatu yang mungkin. Mungkin ada, mungkin tiada. Allah Ta'ala bersifat, memiliki sifat diantaranya kudrat, iradat. Kudrat iradatnya Allah Ta'ala ini berta'alluq kepada segala sesuatu yang mungkin. Arti yang mungkin masih wallah, sesuatu yang selain Allah disebut mungkinat. Nah, segala yang mungkinat ini dita'alluqi oleh kudrat iradatnya Allah, yang asalnya tiada menjadi ada. Itu dita'alluqi oleh kudrat iradatnya Allah Ta'ala, sehingga bisa mengarang, bisa menulis, bisa membaca, bisa berjalan, bisa makan minum dan sebagainya. Itu karena dita'alluqi oleh kudrat iradatnya Allah, dita'alluqi oleh kudratnya sehingga mendapatkan taufik. Nah, arti taufik khalqu qudrati ta'at, dijadikan kemampuan untuk mengerjakan taat. Nah, berarti dita'alluq oleh kudratnya Allah, bisa sembahyang, bisa puasa, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab, dita'alluqi oleh kudratnya Allah Ta'ala. Kemudian diiradati, iradatul khair, diberikan hidayah, dita'alluqi oleh iradatnya Allah Ta'ala. Ada timbul di hati hendak mutalaah, timbul di hati hendak membaca Al-Quran, hendak sembahyang sunat, hendak bersedekah. Nah, itu dita'alluqi oleh iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah dan taufik dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ujar sini, ujar pengarang, u'alifu, aku mengarang ini bismillah, dengan nama Allah, dengan kudrat iradatnya Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, kita ini sebagai hamba tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ismu mushtaqun minas sumwi, kalimat al ismu itu bismi. Bismi. Nah, ismu itu mushtaqun, diambil daripada asalnya sumwi. Sumwi itu maknanya wahwal alwu,
yaitu tinggi mulia. Nah, artinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan keagungan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La minal wasmi wahwal alamatu, bukanlah pengambilan mustaqnya ismu daripada kalimat wasmi. Kalau wasmi maknanya al alamatu, tanda atau alamat. Wallahu alamun lizatil wajibil wujudu, atau dibaca wujudi. Bermula Allah itu nama. Wallahu bermula Allah, lafaz Allah, alamun yaitu nama, lizatil wajibil wujudi, nama bagi zat yang wajib oleh adanya. Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Allah Ta'ala bersifat wujud, arti wujud wajib ada Allah Ta'ala, mustahil tiada. Arti wajib ada, mustahil tiada, tidak mungkin, tidak terupa-rupa di akal pikiran yang jernih oleh tiadanya Allah Ta'ala. Kalau orang yang berpikir jernih pasti mengatakan Tuhan itu ada, wajib ada. Dalilnya, buktinya adanya Allah Ta'ala, ya alam kita ini, alam ini, adanya alam ini menjadi dalil bukti adanya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala telah menjadikan langit, Allah Ta'ala telah menjadikan bumi dan segala isi-isinya, barang antara keduanya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan artinya diciptakan, makhluk. Itu menunjukkan ada khaliknya, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu Allah Ta'ala, zat yang wajib ada. Wa asluhu ilahun, asalnya Allah. Bermula asalnya Allah, ilahun yaitu lapas ilahun. Maksud asal di sini adalah asal lapas nama Allah, asal lapas namanya, bukan asal zatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena zatnya Allah Ta'ala itu qadim. Zatnya Allah Ta'ala itu qadim. Allah Ta'ala bersifat kidam. Arti kidam, la awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi adanya Allah, tidak ada asal bagi adanya Allah. Jadi zatnya Allah tidak ada asalnya. Maksud asal di sini asal tulisan Allah, lapas Allah. Nah, tulisan atau lapas nama Allah. Itu asalnya ilahun. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Wa huwa bermula itu ilahun, yaitu nama jenis yang umum bagi setiap yang disembah. Jadi apapun yang disembah itu disebut ilah, disebut Tuhan. Orang yang menyembah matahari mengatakan matahari yang disembahnya itu Tuhan. Orang yang menyembah bulan mengatakan bulan yang disembahnya itu Tuhan. Orang yang menyembah bintang, menyembah patung mengatakan barang yang disembahnya itu sebagai Tuhannya. Nah, itu umum, lapas ilah. Tuhan itu bermakna umum. Setiap yang disembah disebut Tuhan secara umum. Summa urifa bi'al, kemudian lapas ilah yang bermakna Tuhan yang maknanya umum tadi dima'rifahkan, artinya dikhususkan dengan ditambah alif lam, dijadikan ma'rifah, dijadikan khusus untuk zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi asalnya ilahun dimarifahkan tambah alif lam menjadi al-ilahu, hilang tanwin hunnya, karena kaidah ilmu nahwu alif lam itu tidak mau bertemu, tidak mau berkumpul dengan tanwin dalam satu kalimat, tidak mau. Bila kalimat itu ada tanwinnya dimasuk alif lam maka hilang. Jadi asalnya ilahun, masuk alif lam menjadi al-ilahu. Wa hudhifatil hamzatu, dan dibuang hamzahnya. Tadi al-ilahu dibuang i, hamzah i. Al-ilahu menjadi Allahu, dibuang hamzahnya. Sumastu'mila fil ma'budi bahaqqin, kemudian dipakaikan, maksudnya dikhususkan, dikhususkan pemakaian nama Allah itu pada zat yang wajib ada, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.
Nah, lafaz Allah, nama Allah khusus hanya untuk zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh mengatakan yang tidak berhak disembah sebagai Allah. Matahari disebut Allah, itu tidak boleh. Sesuatu yang lain daripada Allah yang tidak berhak disembah itu tidak boleh disebut Allah. Dipakaikan nama Allah ini dikhususkan untuk fil ma'budi, pada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wa huwasmul a'zam indal aksari. Bermula Allah tadi, lafaz Allah itu adalah ismul azam. Ismul azam menurut kebanyakan pendapat ulama. Walaupun ada yang mengatakan, ada lagi ulama lain mengatakan seperti Imam Nawawi, ismul azam itu adalah ya hayyu ya qayyum. Ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ada yang mengatakan ya hanan ya manan. Banyak yang mengatakan tentang ismul azam, tetapi pendapat kebanyakan ulama itu adalah lafaz Allah. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan, dan tidak boleh dinamai bihi dengan nama Allah ghairuhu akan selain Allah. Selain daripada Allah Ta'ala tidak boleh disebut, tidak boleh dinamai dengan nama Allah. Walau ta'annutan, sekalipun alasan menamainya itu karena ta'annut. Ta'annut ini satu kepanatikan, ta'assub. Seperti orang yang sangat cinta dengan Allah, sangat rindu dengan Allah. Di hatinya selalu ingat kepada Allah. Lalu alasan kepanatikannya ini, lalu dia menamai, misalkan anaknya dinamainya nama Allah. Nah, ini tidak boleh sekalipun alasan ta'anut, fanatik tadi. Apalagi alasan yang lain, alasan istihza, misalkan olok-olok, meremehkan dengan nama Allah dinamainya yang lain daripada Allah dengan nama Allah, itu tidak boleh. Dalam hasyiah diceritakan wa yurwa anna imra'atan sammat waladaha Allah. Ada seorang perempuan ini mengandung lalu melahirkan anak. Ketika lahir, anaknya ini dinamainya Allah, sammat waladaha Allah. Dia menamai akan anaknya itu dengan nama Allah. Fanazzalat sa'iqatun wa harakathu, tiba-tiba datanglah petir, datanglah halilintar, langsung menyambar akan anaknya tadi, langsung membakar akan anaknya tadi. Jadi anaknya itu terbakar, disambar petir. Setelah dinamai Allah langsung hangus, terbakar akibat menamai sesuatu yang lain daripada Allah dengan nama Allah. Jadi itu tidak diperbolehkan. Warrahmanu warrahimu sifatani bunyata lil mubalaghati min rahima. Bermula lafaz ar-Rahman, lafaz ar-Rahim, itu dua sifat keduanya yang dibina dibentuk lil mubalaghah, bagi makna mubalaghah. Mubalaghah artinya bersangatan dalam maknanya. Min rahma, asal fi'ilnya rahima ya, rahima yarhamu. Warrahmanu ablagu minar rahimi. Bermula lafaz ar-Rahman, makna ar-Rahman itu lebih dalam maknanya daripada ar-Rahim. Lafaz ar-Rahman maknanya itu lebih dalam, lebih bersangatan daripada makna ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Karena pertambahan bina, pertambahan bentuk, tadulu menunjukkan itu pertambahan bentuk atas pertambahan maknanya. Karena lebih bentuknya maka lebih juga maknanya. Di sini ar-Rahman ini bentuknya, bentuk lafaz tulisannya melebihi daripada ar-Rahim. Ar-Rahman terdiri dari 5 huruf. Huruf ra, ha, mim, huruf alif, huruf mat, kemudian nun. Ar-Rahmanu. Sedangkan ar-Rahim ada 4 huruf, yaitu ra, ha, ya huruf mat, dan mim. Ar-Rahimu. Nah, ini menunjukkan ar-Rahman lebih dalam maknanya, lebih bersangatan maknanya daripada lafaz ar-Rahim. Wali qaulihim, dan lagi karena perkataan ulama. Nah, ujar ulama,
rahmanud dunya wal akhirah. Sifat rahman itu faedahnya dunia akhirat. Warrahimul akhirah, sedangkan ar-rahim sifatnya faedahnya itu akhirat. Jadi rahman ini umum dunia akhirat, sedangkan ar-rahim hanya akhirat. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kasih sayangnya Allah taala. Di dunia orang yang tidak beriman bahkan ingkar kufur kepada Allah taala itu bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, bisa menikmati apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sifat rahmannya Allah. Seandainya Allah taala hanya bersifat rahim, tidak bersifat rahman, maka orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan, tidak akan menikmati dunia ini. Karena Allah taala bersifat sifat rahman. Ujar Nabi kita, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masaka kafiran walau syarbata ma'in." Seandainya dunia itu ada nilainya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nilainya itu hanya sekedar sayap nyamuk, maka orang-orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang ingkar tidak akan menikmati dunia ini walaupun hanya seteguk air. Karena dunia ini hina, tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan karena Allah Ta'ala Maha Rahman, maka orang-orang kafir pun menikmati dunia ini. Warahimul akhirah, dan sifat ar-rahim itu adalah faedahnya tadi di akhirat. Jadi Allah Ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang. Mudahan kita mendapatkan rahmannya Allah, mendapatkan rahimnya Allah Ta'ala, disayangi, termasuk orang-orang yang dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya Nabi kita melajari supaya kita itu mendapatkan kasih sayang Allah taala. Ujar Nabi kita, irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah, cintailah orang-orang yang di bumi, niscaya mencintai, menyayangi akan kalian oleh orang-orang yang di langit. Ketika kita sayang, ketika kita kasihan, maras, cinta terhadap makhluknya Allah Ta'ala yang di bumi, maka makhluknya Allah Ta'ala yang di langit akan cinta kepada kita. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang di langit, malaikat dan sebagainya, penduduk langit, menjadi cinta kepada orang yang ada di bumi dengan sebab mereka mengasihi, mencintai orang-orang yang ada di bumi, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hendak mendapat cintanya Allah taala, kasih sayangnya Allah taala, kita pun harus kasih sayang, cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana wallahu a'lam bishawab. Dan berkahnya dan manfaatnya berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, berkat orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah.